Pencoblosan sudah kita lakukan. Anda tentu sudah memilih, baik itu pasangan nomor 1, 2, 3, kalau ada 4, kalau ada 5, semuanya sudah memberikan pilihan. Tetapi video ini saya ingin menjelaskan sekali lagi terkait siap menang, siap kalah. Nggak sekedar cuman siap menang toh. Kalau kalah ngapain? Diam atau menggugat. Nah teman-teman, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, share video ini supaya saya tambah semangat membuat konten-konten yang menarik, sebuah konten-konten yang sangat edukatif, dibutuhkan untuk pengetahuan bagi semua masyarakat. Teman-teman, setelah kita memilih calon nanti tentu ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kita membaca pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentu di situ mengatur tentang ambang batas 0,5 sampai 2%. Kalau lebih dari itu, lebih 2%, misalnya 3%, 5%, apalagi sampai 10%, maka menurut undang-undang ini tidak bisa diajukan sengketa hasil pemilu kada. Tetapi saya ingin memberikan wawasan baru kepada teman-teman. Menurut peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020, ini kayaknya kalau mau ditafsirkan agak berbeda dengan pilkada sebelumnya. MK belajar dari pilkada serentak 2018, 2017, 16 maupun yang pilkada tahun 2015. Tentu Anda bertanya, apa mungkin MK melawan undang-undang? Bukankah pasal 158 Undang-Undang 10 tahun 2016 sudah mengatur ambang batas? Jadi tidak mungkin kalau selisih lebih dari 2% bisa diterima, selisih 50% bisa nanti dimenangkan di Mahkamah Konstitusi. Saya ingin mengingatkan kepada Anda, Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah penjaga demokrasi. Ketika demokrasi itu dikoyak, maka Anda harus lihat bagaimana pilkada tahun 2008 di Jawa Timur. Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang itu mengulang beberapa kali pilkada di beberapa daerah dan akhirnya dimenangkan orang yang kalah. Juga ada putusan di Papua, calon yang dia tidak pernah ditetapkan oleh KPU, tapi dia dicoret oleh KPU, ada syarat yang kurang. Faktanya pada saat selesai pilkada dia menggugat di MK, akhirnya dikabulkan, pilkada harus diulang. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kota Waringin Barat, yang itu dimenangkan tidak pakai pilkada ulang, langsung pemenangnya didiskualifikasi. Nah, ini adalah putusan-putusan di luar kerangka yang diatur di dalam undang-undang mengatur pilkada. Tetapi MK punya dalih, dia sebagai pengawal konstitusi, sebagai penjaga konstitusi, penafsir konstitusi, maka ketika ada demokrasi yang dikoyak, sebagai pengawal, sebagai penjaga, MK harus hadir supaya demokrasi ini tetap berjalan dengan baik. Soal kesalahan, pelanggaran terstruktur, sistematis, masif, agaknya semakin hari semakin tinggi. Nah, ini menurut saya untuk pilkada tahun 2020 kayaknya persoalan ambang batas tidak begitu digunakan lagi. Nah, tetapi tentu yang kalah dalam hal ini, seperti yang saya sampaikan dalam video sebelumnya, Anda punya tim sukses, Anda punya saksi-saksi yang kerjanya tidak hanya bicara, kerjanya tidak hanya menulis angka-angka suara, tetapi lebih penting adalah jauh sebelum pencoblosan 9 Desember, tim sukses saksi ini sudah punya catatan pelanggaran lawan.
Kalau memang ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, masif, maka catatan-catatan ini ketika Anda kalah di dalam pilkada, tentu kekalahan ini bukanlah kekalahan yang fair play, bukanlah kekalahan yang bermartabat. Maka menurut saya harus diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Misalnya lawan Anda adalah incumbent. Incumbent kecenderungan dia menggunakan APBD untuk kampanye. Kalau Anda punya bukti bagaimana program-program incumbent ini menyisipkan kepentingan untuk kampanye, tentu ini adalah sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran yang terstruktur. Kalau incumbent itu menggunakan aparatur sipil negara saat kampanye untuk mencoblos incumbent, tentu ini adalah pelanggaran berat yang menurut saya layak untuk diajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Jangan terjebak lagi pada soal selisih 0,5, selisih kemenangan 5% atau lebih. Meskipun Anda kalah 50%, tapi kalau Anda punya peluang, punya pelanggaran-pelanggaran lawan yang terstruktur, sistematis, masif, sudah ajukan aja sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Saya mendengar selentingan-selentingan bagaimana pilkada 9 Desember ini banyak terjadi money politik yang masif. Nah, ini bukan pelanggaran main-main, dan ini sudah berulang kali. Sejak 5 tahun yang lalu, model money politik ini adalah model klasik untuk memenangkan calon, untuk memenangkan pasangan calon. Kalau Anda kalah hanya karena soal money politik, gugat ke Mahkamah Konstitusi. Pakai teori tadi, TSM, terstruktur, sistematis, masif, ajukan. Saya masih punya keyakinan dan bocoran-bocoran yang saya terima, MK sekarang berbeda dengan 2 tahun lalu, MK sekarang berbeda dengan 3 tahun lalu. Maka bisa jadi ini adalah model Mahkamah Konstitusi seperti zamannya dipimpin oleh Mahfud MD. Ketika ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, masif, maka MK bisa membatalkan hasil pilkada. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Lebih baik Anda sebagai calon hampir kalah dibanding Anda ini hampir menang. Sebab hampir menang, faktanya Anda kalah, faktanya waktu sudah terbuang sia-sia. Sekali lagi, gunakan momentum. Kalau Anda kalah, gugat ke Mahkamah Konstitusi, buktikan di MK bahwa ada pelanggaran berat, ada pelanggaran tidak netralnya penyelenggara, misalnya apakah itu KPUD, apakah itu Bawaslu, sebagai bahan betapa calon itu menang karena dia menggunakan segala cara di dalam memenangkan kontestasi pilkada.